Pemohon sudah siap, termohon nanti siap. Sidang pembacaan putusan bagi pemohon atas P satu sebagai konvergen registrasi 45 garing BP garing 11 Romawi garing 2025 tanggal 19 November dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan nomor 07 garing KBR strip 5 2006 Majelis Banding Panel Republik Indonesia dan memutuskan atas penolakan nomor 2021 kerja bagi Mas sampai dengan konvergen dengan nomor registrasi 45 dari 11 Romawi dari 2025 yang diajukan oleh Serikat pada Komisi Pemilihan Undang 19 dan dengan data sebagai berikut. Memohon Jalan Astana nomor 16 Jawa Timur untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Majelis Banding telah membaca dan mempelajari serta berkas permohonan atas Pantel serta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut. Duduk untuk masalah berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh banding sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan banding ini diajukan berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Paten Desain Tata Letak Sirkuit Padu dan Gajah Dagang Dr. Anda Sri Lastami ST MIPL mewakili Kementerian Hukum Republik Indonesia. Direktur Jenderal Bidang Intelektual selanjutnya disebut sebagai termohon dengan nama pemohon di bulan hari pemohon. 2. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya permohonan banding sebagai berikut. 1. Romawi. Alasan penolakan oleh termohon dengan 2 surat terlampir sesuai nomor di atas tercantum dalam pasal 4C angka 1 dan angka 2. 2 Romawi. Alasan keberatan pemohon terhadap penolakan paten oleh termohon melanggar ketentuan pasal 62 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang paten seharusnya paling lambat tanggal 10 Agustus 2025 dan terlampir di status yang diberikan sertifikat paten berisi unsur pengajaran sebagai data pendukung bukti permohonan paten yang dapat diberikan sertifikat paten di bidang yang hampir sama. Terdapat perbedaan pengertian perihal kegiatan mental yang tidak ada penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang paten sudah dijelaskan pemohon di dalam tanggapan tanggal 7 Juni 2025 yang terkirim ke program Sakti tanggal 9 Juni 2025. 3. Bahwa melalui surat nomor R.02/SH.2025 tanggal 7 Juni 2025, pemohon memberikan tanggapan pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal yang isinya sebagai berikut. Merujuk pada persetujuan Bapak secara tertulis tanggal 1 Juni 2025, bukti penerimaan dokumen 52, jawaban surat substantif. Kami diberikan panjang waktu selama 2 bulan untuk memberikan tanggapan hari ini sesuai ketentuan pasal 62 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 sampai batas waktu tanggal 1 Juni 2025 tanpa berbayar. Hasil dari pertemuan kami dengan Bapak Komisaris Substantif di kantor Bapak di Jakarta, Bapak Emrat Taligan dan Bapak Insinyur Sahat Maniburuk, tanggal 24 dan 25 April 2025 bahwa kami sangat dibantu untuk kepentingan permohonan perlindungan paten sesuai ketentuan segera merevisi kekurangan penjelasan pada deskripsi. Hari ini kami sudah melengkapi dan segera mengirimkan kekurangan penulisan deskripsi. Sudah kami menambahkan mengenai tahapan langkah inventif dan dapat direkam dalam invensi memenuhi pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2016.
Tanggapan permisalan hasil permisalan substantif tahap awal merujuk pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1. Sudah kami lengkapi pada deskripsi agar memenuhi perlindungan paten dapat diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Pasal 4C. Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Invensi tidak mencakup C. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan. 1. Yang melibatkan kegiatan mental. Setelah kami memberikan penjelasan bahwa invensi kami bertujuan untuk membentukkan karakter, bukan wacana pemikiran saja, dan kurang pengertian mental sebatas pikiran dan tidak dilakukan dengan tenaga. Invensi 40 cara kerja yang berakhirat AS secara konvergen dan divergen berbagai metode, sistem, produk, dan proses berurutan sesuai alat peraga yang digunakan, yaitu permohonan perlindungan paten berupa diagram gambar sesuai klaim dari dua permohonan perlindungan paten dengan judul yang berbeda. Atau pasal 4C angka 2, permainan, bahwa dua permohonan perlindungan paten kami bukan kegiatan fisik untuk bermain dan kurung perbuatan yang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh hanya untuk main-main. Invensi metode sesuai judul tersebut digunakan untuk peningkatan kinerja secara serius saat kita melakukan tanggung jawab masing-masing. Pasal 5 ayat 1, 2, 3 invensi kami baru, teknologi yang kami ungkapkan belum ada sebelumnya dalam suatu tulisan, uraian lisan ataupun melalui peragaan penggunaan dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan 22 September 2021. Sesuai permohonan perlindungan paten inventor, yaitu berupa invensi, metode, sistem, produk, dan proses berurutan. Alat peraga diberikan dalam diagram gambar sesuai klaim masing-masing. Judul permohonan paten digunakan untuk kepentingan dalam pengajaran pada tim kerja suatu industri. Pasal 7 ayat 1 bahwa invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang memiliki keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Kami sudah melengkapi deskripsi secara detail jelas bagaimana langkah inventif masing-masing dari 40 cara kerja berakhiran AS. Sangat aplikatif dimiliki setiap kita yang aktif bekerja ke Bapak Pemeriksaan Substantif Insinyur Sahat Manahur. Pasal 8 invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diberikan permohonan. Inventor sudah melengkapi pada uraian lengkap invensi dengan contoh PT XYZ. Pasal 9 A, B, C, D, E perihal invensi yang tidak dapat diberi paten. Invensi tidak melanggar poin tersebut. Pasal 25 ayat 1, 2 sudah terpenuhi. Ayat 3 deskripsi tentang invensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya. Inventor sudah melengkapi ke Bapak Pemeriksa Insinyur Sahat Manahur dan sudah merevisi dan menambahkan pada deskripsi permohonan paten. Ayat 4 klaim atau beberapa klaim invensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti invensi dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Inventor konsisten tidak hanya menambah narasi pada klaim, hanya penambahan kekurangan kata yang belum jelas mengenai permohonan perlindungan paten berupa invensi, metode, sistem, produk, dan proses berurutan alat peraga digunakan dalam diagram gambar sesuai klaim masing-masing. Judul permohonan paten digunakan untuk kepentingan dalam pengajaran pada tim kerja suatu industri. Pasal 26 ayat 1, 2, 3 invensi tidak berkaitan dengan hal tersebut. Pasal 29 ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan diatur dengan Peraturan Menteri. Inventor sudah membaca dan mempelajari Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 38 tahun 2018 tentang permohonan paten perubahan pasal 83 dan 84. Disisipkan pasal 83A dan berikut. Paten sederhana diberikan hanya untuk satu invensi. Inventor mengajukan dua permohonan perlindungan paten sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga permohonan paten tidak termasuk paten sederhana. Pasal 84 diubah pemeriksa substantif berlaku. Ketentuan sebagai berikut: A. Memiliki kebaruan. B. Dapat merupakan pengembangan dari produk atau kelasan terada. C. Memiliki kegunaan praktis dan D. Dapat diterapkan dalam industri. Formal perlindungan paten sudah memenuhi semua kebutuhan yang sudah digunakan sesuai pasal 84 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 38 tahun 2018. Pasal 39 ayat 1, 2 diangkat tentang perubahan permohonan. Khususnya ayat 2 inventor tidak memperluas invensi, hanya menetapkan tahapan dan langkah inventif
dengan contoh instruksi PPXYZ bergerak pada kegiatan distribusi barang sehingga intensi dapat diterapkan dalam semua kegiatan industri. Pasal 40 ayat 1 2 berkaitan dengan masalah dokumen tidak ada beban terhadap data permohonan, hanya dapat beban email awal pengajuan segi hari yang.yahoo.com, email tidak aktif hingga akan terganggu. Berganti menjadi 1000@988@gmail.com dan email kami sudah aktif tidak menghubungi call center di DKI 152 tanggal 9 April 2025. Pasal 41 ayat 1234 perihal divisional permohonan melalui surat ini inventor mengajukan divisional permohonan sehubungan dengan permohonan paten dengan dua nomor permohonan berbeda dan ini pasal 41 ayat 1 jika suatu terdiri dari beberapa instruksi yang tidak merupakan satu kesatuan instruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 3 pemohon dapat mengajukan divisional permohonan. Sebelumnya kami mohon maaf bila ada perbedaan pengertian dan campuran standar perihal divisional permohonan, kami akan segera melengkapinya. Pengertian kami terdapat dua klaim gambar yang sama pada nomor permohonan berbeda, yaitu klaim gambar diagram berpikir dan klaim diagram terkait entitas, sehingga dengan surat ini kami memohonkan dan persetujuan Bapak Menteri pada divisional permohonan agar masing-masing permohonan paten dapat dibeli sendiri karena ada katakan dua klaim diagram gambar yang sama. Ketentuan pengajuan permohonan dan biaya sudah sesuai ketentuan yang berlaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Permohonan divisional permohonan ini untuk umum pasal 41 ayat 4 bahwa dalam hal permohonan tidak diajukan permohonan dalam batas waktu yang pasal 3 ayat 2 pembebasan atas permohonan hanya dilakukan terhadap intensi yang merupakan pada intensi. Demikian dalam pemberitahuan hasil representatif awal dengan menjawab secara terbuka, jelas dan konsisten sangat terperinci mengenai kekurangan permohonan pada deskripsi pohon sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterima permohonan paten kami untuk dua nomor permohonan D0221 07864 dan D00221 Terima kasih untuk bacaan Bapak atas perhatian dan kerjasama yang diberikan. 4. Bahwa intensi yang disampaikan pemohon melalui surat nomor R02 sendiri SA 2025 tanggal 7 Juni 2005 dengan judul kerja A bagi nomor AS akan dilakukan dengan jumlah 6 ialah sebagai berikut. 1. Kelengkapan nomor 1 adalah penjelasan dari warna dari script block yang ada di dalam dalam kerja A4 bagi 04 AS mana komponen dengan warna yang merupakan kata kerja AS IQ kecil IQ. 2. Gambar 2 surat kerja AA bagi 04 AS kemarin dan seterusnya dianggap dibacakan. 3. Klaim 3 gambar 3 dosen kerja 4 bagian 4 bagi 04 AS sama dengan konten gede dari dan seterusnya dianggap dibacakan. 4 klaim 4 gambar 4 dan berpikir. 5 klaim 5 gambar diagram kerja entitas. 6 gambar 6 adalah cara menghubung dan melipat membentuk kotak. Satu, menunjang tanggal 11 September 2025 dan permohonan disandingkan nomor P00-10-107865 pensiun kerja 4 bagi 04 AS sama dengan gambar diajukan pada tanggal 2 September 2021 sehingga permohonan ini dapat diproses lebih lanjut karena masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan sesuai ketentuan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Rincian Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Rincian Nomor 12 Tahun 2016 tentang paten.
Dua, menimbang spesifikasi permohonan konten yang deskripsi dan poin yang menjadi untuk penolakan sebagaimana disampaikan oleh pemberitahuan permohonan nomor ini strip 3 serta I 05 01 08 TP P00 20 tanggal 11 September 2025 ialah spesifikasi permohonan konten yang disampaikan permohonan menjadi surat nomor R02 garis A 2025 tanggal 7 Juni 2025 dengan judul kerja banding 4 bagi undang-undang AS sama dengan Temperbel dengan jumlah klaim sebanyak 6 klaim hingga yang menjadi dan ini ialah spesifikasi permohonan konten yang disampaikan permohonan melalui surat nomor R02 garing SA 2025 tanggal 7 Juni 2025 dengan judul kerja bagi undang-undang AS Tempergem dengan jumlah klaim sebanyak 6 klaim tersebut. 3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis banding sebagai berikut. A. Klaim-klaim yang menjadi objek penolakan dalam pemberitahuan penolakan permohonan nomor KI 3 KI 0501 TP 00 2012 10 865 tanggal 11 September 2025 ialah 1. Klaim 1. Gambar 1 adalah penjelasan dari warna dari setiap blok yang ada di dalam diagram kerja 4 bagi dalam AS dengan 5 warna yang menggambar data kerja. AS dalam kurung IQ lebih kecil dari IQ, lebih kecil dari 5 SQ, lebih kecil dari AQ. 2. Klaim 2. Gambar 2. Suatu kerja 4 bagi nomor AS Tempergem adalah diagram cara kerja menggunakan kata kerja 4 bagian AS sampai dengan pembukaan kata kerja berakhiran AS. Bergerak maju searah kerja mulai bekerja cerdas berakhir pada kerja loyalitas bisa terkesan untuk berubah pikiran dan perilaku kita dari awalnya persegi yang membatasi diri. Sekarang bisa menggunakan keselarasan pikiran dan perasaan di hati untuk menentukan keputusan yang berencana segera dieksekusi mendapatkan hasil. 3. Klaim 3. Gambar 3 diagram kerja 4 bagi nomor AS barengan Tempergem terdiri dari 1 kerja cerdas gunakan aktif, 2 kualitas gunakan aktif, 3 kerja keras gunakan IT, 4 kerja ikhlas gunakan SI, 5 kerja kualitas gunakan IT tambah AKI, 6 kerja konektivitas gunakan SI tambah AKI, 7 kerja efektivitas gunakan IQ tambah EQ tambah SI tambah AKI, 8 kerja kuantitas gunakan IQ tambah EQ tambah SI tambah AKI, 9 kerja kualitas gunakan IQ, 10 kerja bebas berasas gunakan IQ, 11 kerja integritas gunakan SI, 12 kerja kapasitas gunakan IQ, 13 kerja integritas gunakan IQ, 14 kerja kredibilitas gunakan EQ, 15 kerja kapasitas gunakan SQ, 16 kerja integritas gunakan AQ, 17 kerja prioritas gunakan EQ, 18 kerja identitas gunakan AQ, 19 kerja identitas gunakan AQ tambah EQ tambah SQ tambah AQ, 20 kerja kelas gunakan AQ tambah EQ tambah SQ tambah AQ, 21 kerja netralitas gunakan SQ, 22 kerja profesionalitas gunakan AQ, 23 kerja spontanitas gunakan EQ, 24 kerja integritas gunakan AQ, 25 kerja prioritas gunakan AQ tambah EQ tambah SQ tambah AQ, 26 kerja afinitas gunakan AQ tambah EQ tambah SI tambah AQ, 27 kerja aktualitas gunakan AQ tambah EQ tambah SI tambah AQ, 24 kerja akuntabilitas gunakan AQ tambah EQ tambah SI tambah AQ, 29 kerja esensialitas gunakan AQ, 30 kerja fleksibilitas gunakan EQ, 31 kerja kompleksitas gunakan SI, 32 kerja vitalitas gunakan AQ, 33 kerja welas gunakan ST, 34 kerja terbebas gunakan EQ, 35 kerja terlepas gunakan AQ, 36 kerja responsibilitas gunakan ST, 37 kerja tegas dan tangkas gunakan EQ,
38 kerjakan kerja solidaritas gunakan AKI. 39 kerja asas gunakan ST. 40 kerja loyalitas gunakan AKI. 4 gambar adalah diagram berpikir. 5 gambar 5 adalah diagram kerja entitas. 6 gambar 6 adalah kerja menggunting lingkaran dan melipat membentuk kotak. B. Termohon oleh surat nomor HI 3 KI 050108 PP P0020210785 September 2025 menolak klaim-klaim yang menjadi etik banding di atas dengan alasan sebagai berikut. Berdasarkan pada 1. Surat saudara R 02 SA 2025 tanggal 7 Juni 2025 perihal tanggapan pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal. Surat pertama dari Kabupaten nomor HKI 3 KI 050108 DA P0020210785 tanggal 7 Februari 2025 berisikan bahwa invensi ini tercakup dalam pasal C angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang PTL. Dalam kurung invensi tidak mencakup C aturan dan metode untuk melakukan kegiatan. 1. Yang melibatkan kegiatan mental atau pasal 4C angka 2 permain. Disimpulkan bahwa surat saudara bersatu tersebut di atas tercakup dalam pasal 4 C angka 1 dan tidak memenuhi pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang PTL, di mana invensi P0020010785 mengungkapkan A. Metode kerja dan kata kerja berakhir AS untuk mengajar latihan quotient sama dengan hasil bagi sama dengan kecerdasan. Secara konvergen bergerak menuju satu titik di dalam yaitu angka 0, sehingga diagram persegi dapat berputar sebanyak 4 kali membentuk lingkaran. Metode kerja 4 bagi 04 AS dengan konvergen merupakan gambaran pasang pada kayu berbentuk lingkaran yang disediakan pada saat mengajar, sehingga dapat meningkatkan kinerja setiap yang dilakukan dengan menggunakan 40 kata kerja berakhir AS tersebut. B. Metode melakukan kegiatan mental adalah langkah-langkah kegiatan yang terangkum dalam suatu perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu, tercakup dalam pasal 4C angka 1. C. Pelaksanaan metode tersebut tidak melibatkan suatu teknologi tertentu, tetapi lebih melibatkan suatu kegiatan fisik untuk mencapai tujuan. Dalam kurung tidak memenuhi pasal 8. Oleh karenanya, butir A sampai C permohonan dan dianggap tidak memenuhi ketentuan pasal 64 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat 9 Undang-Undang Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang paten permohonan paten P00210785 ini ditolak. C. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap klaim 1 sampai dengan klaim 6, majelis menilai bahwa dengan metode dalam cara kerja 4 bagi 04 AS dengan konvergen menggunakan kata kerja 4 AS sampai dengan 40 kata kerja berakhiran AS. Bergerak menuju saat segera dimulai dengan kerja cerdas berakhir pada kerja loyalitas. Bisa kita terapkan untuk mengubah pikiran dan perilaku kita dari awal persegi yang membuatnya sendiri, sekarang bisa mengembangkan keselarasan pikiran dan perasaan di hati untuk menentukan keputusan yang tepat dan cepat segera dieksekusi mendapatkan hasil. Metode ini dinilai bukan invensi karena dalam ketentuan pasal 4C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Metode ini berkaitan dengan metode yang melibatkan kegiatan mental yang mencakup langkah-langkah kegiatan yang terangkum dalam suatu perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, pelaksanaan metode di atas tidak melibatkan suatu teknologi yang memiliki efek teknis dan karakter teknis, tapi lebih melibatkan suatu kegiatan mental dan fisik untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, metode ini juga dinilai bukan invensi karena tercakup dalam ketentuan pasal 4 huruf E Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten.
Metode ini merupakan presentasi mengenai suatu informasi, di mana presentasi mengenai suatu informasi bisa bukan merupakan intensi. Karena kandungan informasi itu sendiri tidak memiliki efek teknis dan tidak memiliki karakter teknis. Dengan demikian, metode ini bukan merupakan intensi karena sekretaris permohonan patent ini termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 C angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012 tentang paten. 4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, majelis banding menyimpulkan bahwa klaim 1 sampai dengan 6 dari permohonan banding pada registrasi 40 garing KBP garing 11 garing 2025 terhadap penolakan permohonan paten nomor P 00 2021 bernilai permohonan paten ini termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C angka 1 dan pasal 4 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, majelis banding paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan satu menolak klaim 1 sampai dengan klaim 6 dan permohonan banding registrasi 55 garing KBP garing 11 Januari garing 2025 atas penolakan permohonan paten nomor P nomor 2108 dengan judul kerja 4/05 AS yang penerbitan meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan majelis banding ini melalui media elektronik dan atau non elektronik. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis Komisi Banding Paten TBS terbuka untuk pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 oleh majelis banding dengan majelis restu anggota STMH dan anggota majelis banding sebagai berikut. Muhammad Abdul Husni STMM, Dr. Bambang MN, Insinyur Budi Suratno MIPL, dan Majen Teknik Negarawan Marconi SHMH dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Mariati Suroni SHMSB serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Jakarta 6 Agustus 2026 Ketua Majelis Banding Rustan tanda tangan. Apabila pemohon masih terhadap putusan ini, silakan melakukan pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian sidang pembacaan putusan dan sidang terbuka dinyatakan ditutup.
2025 dan telah diterima permohonan bandingnya dengan data sebagai berikut. Pemohon banding Sri Wulan Haryanto. Alamat pemohon banding Jalan Istana Dian Timur 3 nomor 16 Malang, Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Majelis banding Banten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas permohonan banding penolakan atas permohonan paten nomor P00-2021-0786 serta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut. Duduk masalah HAM. Berdasarkan data yang diberikan oleh pemohon dalam permohonan banding sebagai berikut. Satu, bahwa bukan alasan yang tercantum dalam pasal 1 C angka 1 dan angka 2. Ya, bahwa ada penolakan karena dianggap dengan pasal 9 Undang-Undang Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten seharusnya lambat tanggal 10 Agustus 2005. Dan telah riset status yang diberikan dengan sertifikat paten dan berisi unsur pengajaran sebagai data bukti permohonan paten yang dapat diberikan dan sertifikat paten di bidang yang bersama. Terdapat perbedaan yang real yang bermental yang tidak ada penjelasan atas Undang-Undang Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten dan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang tertanggal 2005 yang terakhir tertanggal 9 Juli 2005. Tiga, bahwa berdasarkan surat urusan paten diperangkat oleh Dr. Andrea Selama STM dan BPL. Saya Direktur Jenderal Kekayaan dan itu selanjutnya saya sudah diperintahkan dengan nama dan dari saksi tanggal tanggal 1 substantif dan banyak selama 2 bulan sesuai dengan nomor 13 sampai tanggal sudah di kantor Bapak yang berkenan dan menurut tanggal dan bahwa kami kepentingan permohonan paten sesuai segera penjelasan dan disubsidi. Hari ini kita akan dan segera sudah kami intensif dan dalam undang-undang sendiri. Prinsip pasal 1 Undang-Undang 13 Tahun 2016. Tanggal Undang-Undang 13 Tahun 2016. Pengurusan dilaksanakan pasal 3 ayat 1 pasal 4 angka 1 pasal 1 angka pasal ayat 1 2 dan pasal 1 pasal 9 dan pasal 2 pasal 29 pasal 29 dan 134 pasal 1 ayat 1 2 3 4 dan seterusnya yang akan dibacakan. Permohonan kami salam permohonan ini untuk memenuhi pasal 41 ayat 4 bahwa dalam hal pemohon tidak mengajukan permohonan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 2, pemeriksaan substantif atas permohonan hanya dilakukan terhadap invensi yang merupakan satu kesatuan invensi.
Demikian tanggapan pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal dengan menjawab secara terbuka, jelas dan konsisten, sangat terperinci mengenai kekurangan penulisan pada deskripsi permohonan sehingga dapat dipertimbangkan diterima permohonan perlindungan paten kami untuk dua per nomor permohonan P00 2021 007-864 dan P00 2021 07865. Terima kasih untuk kebijaksanaan Bapak atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan. 5. Bahwa klaim invensi yang disampaikan pemohon melalui surat nomor R.02-SH.2025 tanggal 7 Juni 2025 dengan judul kerja bagi 04 AS terbatas divergen dengan jumlah klaim sebanyak 7 klaim adalah sebagai berikut. Klaim 1, gambar 1, diagram kerja 4 bagi 4 AS tak terbatas divergen tentang penjelasan warna setiap blok pada diagram sesuai 5 warna kecerdasan, 4 kerja AS dan 1 pencerahan. 2. Klaim 2, kerja 4 bagi 4 AS tak terbatas divergen dimulai dari kerja 1 kerja ikhlas gunakan SQ, 2 kerja tuntas gunakan EQ, 3 kerja cerdas gunakan 4 dan seterusnya sampai dengan 39 kerja taat asas gunakan SQ, 40 kerja loyalitas gunakan EQ. 3. Klaim 3 invensi diagram kerja 4 bagi 4 AS tak terbatas divergen adalah diagram cara kerja menggunakan 40 kata kerja berakhiran AS bergerak maju berlawanan arah jarum jam dari sisi ke dalam bawah secara sistem dilakukan berkali-kali sehingga membentuk karakter. Klaim 4. Gambar 4 adalah diagram halus tertentu dapat melihat secara intuitif 4 muka manusia dari depan, muka singa di sebelah kanan, muka sapi di sebelah kiri, muka raja wali di sebelah belakang. Klaim 5, gambar 5 adalah 5 diagram berpikir. Klaim 7, klaim 6, ulangi, klaim 6, gambar 6 adalah diagram kerja entitas. Klaim 7, gambar 7 adalah cara menggunting bunga pokok. Pertimbangan hukum. 1. Menimbang bahwa permohonan paten ini telah ditolak pada tanggal 11 September 2025 dan permohonan banding ini terhadap penolakan paten P0021-764 dengan judul invensi kerja banding 04 AS tak terbatas pada divergen diajukan pada tanggal 20 September 2021 sehingga permohonan banding ini dapat diproses lebih lanjut karena masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan sesuai ketentuan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. 2. Menimbang bahwa yang menjadi objek banding ialah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan pemohon melalui surat nomor F.02-SH.2025 tanggal 7 Juni 2025 dengan judul kerja 4 banding 04 AS tak terbatas divergen yang memiliki klaim 1 sampai dengan klaim 7 sehingga yang menjadi objek banding ialah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan pemohon melalui surat nomor F.SH.2025 tanggal 7 Juni 2025 dengan judul kerja 4 banding 04 AS tak terbatas divergen dengan jumlah klaim sebanyak 7 klaim tersebut. 3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis banding sebagai berikut. Klaim-klaim yang menjadi objek banding ialah 1. Klaim 1 gambar 1 diagram kerja 4 banding 04 AS tak terbatas divergen tentang penjelasan warna setiap blok pada diagram sesuai 5 kecerdasan, 4 kerja AS dan 1 pencerahan. 2. Klaim 2 kerja 4 banding 04 AS tak terbatas divergen dimulai dari 1 kerja ikhlas gunakan SQ, 2 kerja tuntas gunakan EQ, 3 kerja cerdas gunakan EQ, 4 kerja keras gunakan IQ, 5 kerja kualitas gunakan IQ dan EQ, 6 kerja konektivitas gunakan SQ dan EQ, 7 kerja efektivitas gunakan IQ dikali EQ dikali SQ dikali AQ,
8 kerja kuantitas menggunakan IQ dikali IQ dikali SQ dikali IQ dan selanjutnya hingga klaim 7 gambar 7. 4. Menimbang bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis banding terhadap klaim 1 sampai dengan klaim 7 seperti di atas berkaitan dengan metode untuk pengajaran pelatihan yang berhubungan dengan kecerdasan manusia menggunakan kata kerja yang berakhiran AS dengan gambar diagram cara melihat dari atas atau helikopter view atau Q dapat diimplementasikan dalam cara kita sehingga nilai tidak memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Kerja AS berputar berlawanan arah jam-jam kiri atas ke bawah, pertumbuhan dimulai dari dalam diri kita untuk perubahan mental membentuk karakter. Semakin sampai mendapatkan sehingga subject matter termohon paten ini termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Metode melakukan kegiatan mental adalah kegiatan yang tertentu dalam satu pekerjaan mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, pelaksanaan metode data tidak melibatkan satu teknologi tertentu yang memiliki efek teknis, tetapi lebih melibatkan satu kegiatan fisik untuk mencapai tujuan tertentu. 5. Menimbang. Selanjutnya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap klaim 1 sampai dengan klaim 7 seperti pada bab 3 di atas diketahui permohonan paten ini berhubungan dengan metode diagram cara kerja 4 bagi nomor 4 AS tak terbatas divergen menggunakan kata kerja 4 AS sampai dengan 40 kata kerja berakhiran AS. Bergerak berlawanan arah jarum jam dari kiri atas ke bawah, pertumbuhan mulai dari dalam diri kita untuk perubahan mental membentuk karakter semakin memperbesar sampai mendapat peluang tak terbatas 40 AS. Metode ini dinilai bukan invensi karena tercantum dalam ketentuan pasal 4 huruf C angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Metode ini berkaitan dengan metode yang melibatkan kegiatan mental yang mencakup langkah-langkah kegiatan yang terangkum dalam suatu perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, pelaksanaan metode di atas tidak melibatkan suatu teknologi tertentu yang memiliki efek teknis dan karakter teknis, tetapi lebih melibatkan suatu kegiatan mental dan fisik untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, metode ini juga dinilai bukan invensi karena tercakup dalam ketentuan pasal 4 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Metode ini merupakan presentasi mengenai suatu informasi, di mana presentasi mengenai suatu informasi dinilai bukan merupakan invensi karena kandungan informasi itu sendiri tidak memiliki efek teknis dan tidak memiliki karakter teknis. B. Dengan demikian, metode ini dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf C, pasal 1 dan pasal 4 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. 6. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 7 dari permohonan banding nomor registrasi 4 garing KBP garing 11 Romawi 2025 terhadap permohonan paten nomor P00 pasal 1 07864 dinilai permohonan paten ini termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C angka 1 dan pasal 4 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas,
Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan: 1. Menolak klaim 1 sampai dengan klaim 7 dari permohonan banding nomor registrasi 46 KDP garing 11 Romawi garing 2025 atas penolakan paten nomor E 00 2021 0786 dengan judul kerja tentang bagi 04 AS tak terbatas di Pergen. 2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan majelis banding ini melalui media elektronik dan atau non elektronik. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis banding Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 6 Agustus 2026 oleh majelis banding dengan ketua majelis Insinyur Mahruzan dan anggota majelis banding sebagai berikut: Insinyur Horman Togaturo, Insinyur Rajul MSc CGCI, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Khalid SSC MSc dan Dr. Rajul MSh LLM dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Marjeni Pusporini SH MSc serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Jakarta 6 Agustus 2026. Ketua Majelis saya sendiri Mahruzan, anggota Majelis Insinyur Horman Togaturo, Insinyur Rajul MSc CGCI, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Khalid SSC MScN, Dr. Rajul MSh LLM dan Sekretaris Komisi Banding Marjeni Pusporini SH MSc ditandatangani. Apabila pemohon masih merasa kurang terhadap putusan ini, silakan melakukan upaya hukum ke pengadilan negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian sidang pembacaan putusan sidang terbuka dinyatakan ditutup. Mesin pemintal nomor registrasi 16 KBP 5/2025 dinyatakan diterima dan terbuka untuk umum. Putusan Komisi Banding Paten nomor 3-1-T strip 16/2026. Majelis Banding Paten Komisi Banding
Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan paten nomor Norben 399 yang susunan pada unit penyambungan dari cincin mesin pemilihan registrasi 16/5/2025 yang diajukan oleh Emil Sasandar kepada Komisi Banding Paten tanggal 2025 dan diterima bandingnya dengan data sebagai berikut. Resmi mesin limited. Alamat berikan koin kuasa gedung untuk selanjutnya disebut sebagai pertama menjadi sebagai barang dan mempelajari serta melakukan petugas banding atau penolakan Beno 2021 serta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut. Duduk permasalahan berdasarkan data yang diajukan oleh pemohon dalam dokumen banding sebagai berikut. Untuk dan atas nama klien kami Laksmi Machine Limited yang beralamat di Pariana Iceken Kalayan Koi Mangatore 61020 Tamil Nadu India yang saat ini telah melakukan perubahan dana atas nama LML Limited yang beralamat di Periana Balenai Kem Malayam SRK Vidyalaya Pos NA Koi Mangatore 61020 Tamil Nadu India pada tanggal 22 April 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pemohon banding ini diajukan berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai pemohon dengan nomor HKI-3/KI.05 dan seterusnya tertanggal 3 Maret 2025 mengenai pemberitahuan penolakan permohonan paten dalam jurisdiksi susunan rem benang pada unit penyambungan dari cincin mesin pemintal atas nama Laksmi Machine Works Limited. Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya permohonan banding sebagai berikut. 1. Alasan penolakan oleh termohon bahwa berdasarkan surat pemberitahuan penolakan permohonan paten sebagaimana tersebut tanggal 3 Maret 2025, alasan penolakan termohon adalah sebagai berikut. 1. Klaim 1 sebagai klaim induk untuk klaim produk belum menjawab keberatan yang disampaikan melalui surat nomor HKI 3KI.05 dan seterusnya tanggal Oktober 2024 terutama pada bagian 3 berkaitan persyaratan patentabilitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. 2 Romawi alasan keberatan pemohon terhadap penolakan paten oleh termohon. A. Hasil pemeriksaan substantif tahap 1 dan surat tanggapan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 telah diterbitkan pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal dengan nomor HKI 3KI.05 dan seterusnya yang menyatakan sebagai berikut. 1. Klaim 1 dinilai tidak jelas karena mengklaim penyambung otomatis, namun dengan mencekam yang difungsikan untuk mematikan putaran spinal dan tidak memiliki fitur penyambungan dan atau penyambungan otomatis. Poin 2 dan seterusnya sampai poin 6 yang telah dibacakan dan telah diberikan jawaban surat substantif dengan nomor P-8926 LM tertanggal 27 Desember 2024 dengan mengirimkan hasil perbaikan deskripsi dan permohonan paten P002021-08 yang diajukan. Disampaikan bahwa 1. Penjelasan istilah-istilah yang kurang tepat telah kami usahakan perbaikannya seperti judul regulasi telah diperbaiki menjadi susunan rem spindle pada unit penyambung dari cincin mesin pemintal. 2. Amandemen klaim pemohon telah mengamandemen klaim permohonan paten saat ini yang diharapkan dapat memenuhi kejelasan kompetensi. Informasikan juga bahwa klaim-klaim yang telah diamandemen terdiri dari
Klaim 1 sampai 5 merupakan klaim produk, dan klaim 6 sampai 8 merupakan klaim metode dari suatu investasi tunggal. Sehingga klaim yang telah diamandemen 1 sampai 8 dalam memiliki suatu investasi. Patentabilitas. Dalam hasil pemeriksaan tahap 1, pemeriksaan menilai bahwa klaim 1, 3, 4, dan 8, klaim 1, 3, 4, dan 11 tidak memiliki kebaruan, dan klaim 1 sampai 13 tidak mengandung langkah inventif. Sehubungan tersebut, pemohon dengan mengajukan tanggapan sebagai berikut. B1, EP 0388938A1. Dalam B1, spindle harus diproduksi dengan flash rem berdiameter besar 100, memakan ruang maksimum di antara sesi pemintalan pada mesin pemintalan cincin, dan seterusnya. Sebaliknya, investasi ini tidak menyebabkan tidak sesuai spindle akibat gerakan miring vertikal, karena lengan pencengkram 6A6 disesuaikan untuk bergerak menyamping menuju dan menjauhi satu sama lain pada panduan gerak linear horizontal 7. Penjepit horizontal pada spindle ini mencegah kerusakan pada spindle. Selain itu, investasi ini tidak memerlukan pembuatan spindle dengan incline spindle berdiameter besar untuk tujuan menghentikan spindle selama operasi penyambungan otomatis. B2, EP 3556918A1. B2 menggunakan sebuah pengaturan mengangkat benang untuk unit penyambungan benang mencakup dari plat dasar dengan ujung pertama dan ujung kedua dan seterusnya. Sebaliknya, invensi ini sepenuhnya berbeda dari B2. Invensi ini adalah tentang unit rem spindle untuk perangkat penyambungan otomatis pada mesin pemintalan cincin. D3 US 391165A. D3 mengajarkan metode merangkai cincin tenggelam atau ring traveler dari mesin tekstil meliputi langkah-langkah melilitkan sebagian benang di sekitar tepi cincin tempat penggerak dan pasar, memposisikan bagian benang yang berdekatan dengan jalur yang menyentuh bagian cincin yang berfungsi mengaitkan penggerak dan mendorong penggerak tersebut di sekitar cincin untuk membuatnya bergerak lintas dan menaikkan benang hingga dengan sampai dengan D7 GB 1399032A dianggap telah dibacakan. D7 mengajarkan invensi ini terkait dengan perangkat pemintal ganda untuk benang 241 twister yang mencakup spindle dengan saluran longitudinal di tengah bawah bobin, perangkat lapis ganda untuk membatasi galon yang mengelilingi pembawa bobin dan bobin, serta tabung masuk ke dalam benang dimasukkan ke saluran spindle dan kemudian dipindahkan secara radial ke saluran longitudinal antara dua dinding hingga kesimpulan dianggap telah dibacakan. Tidak satu pun dari kutipan terdahulu B1 sampai dengan hingga D7 baik secara terpisah maupun bersama-sama mengungkapkan atau memotivasi seseorang yang ahli di bidang ini untuk mencapai invensi ini. Selain itu, kami telah mengamandemen klaim dengan tepat sesuai dengan klaim family Eropa yang telah disetujui untuk memenuhi persyaratan patentabilitas. Dengan demikian, penolakan oleh pemeriksa atas pengaruhan dan langkah inventif pada klaim telah teratasi. B. Ada alasan gerakan pemohon terhadap penolakan termohon pada suatu pemberitahuan penolakan pemohon kompeten adalah sebagai berikut. D1 EP 0388938A1. D1 mengungkapkan suatu unit penyambung otomatis dari mesin pemintal cincin sampai dengan kalimat tidak cocok digunakan pada spindle piringan saat. Sedangkan invensi saat ini tidak menyebabkan ketidaksejajaran spindle akibat gerakan miring vertikal karena lengan penjepit 6A,6B dirancang untuk bergerak menyamping, saling mendekat dan menjauh secara horizontal di dalam sel paduan gerak linear horizontal nomor 7. Penjepit spindle
secara horizontal tersebut mencegah kerusakan pada spindle. Selain itu, invensi ini tidak memberikan spindle yang diproduksi dengan diameter flansa besar untuk menghentikan spindle selama proses penyambungan otomatis. D2 EP 185A1 D2 berkaitan dengan nozzle udara angkat menembus dari spindle. Nozzle tersebut tidak dapat bergerak menyamping dan dipasang sarutan dan seterusnya. Sedangkan inti saat ini sebelumnya berbeda dengan D2. Inti ini saat ini berkaitan dengan spindle untuk penyambung otomatis pada mesin pemindahan cincin dan seterusnya dan bacakan. Ketiga, UX 3911 D3 menetapkan metode memasukkan benang pada cincin penggerak dari mesin tekstil yang merupakan langkah-langkah dan benang sedang sebagian besar di sekitar keliling cincin tempat penggerak tersebut dipasang dan seterusnya. Sedangkan ini tidak sepenuhnya berbeda dengan D3. Intensi ini tidak memiliki fitur melempar benang tambahan seperti dijelaskan dalam D3 dan seterusnya sampai D7 sama dengan tadi. Tidak satu pun dari konten sebelumnya disampaikan dari itu baik secara individu maupun secara kombinasi menetapkan atau memberikan petunjuk bagi soal ini untuk mengajukan ini. Demikian pembanding ini disampaikan atas perhatian dan pertimbangan ketua pembanding konten dan ucapan terima kasih. Pertimbangan hukum. 1. Menimbang bahwa permohonan paten ini pada tanggal 3 Maret 2025 dan permohonan terhadap permohonan paten nomor P0020210839 dengan judul Invensi Susunan Rem Benang pada Unit Penyambungan dari Cincin Mesin Penggal diajukan pada tanggal 8 Mei 2025. Sehingga permohonan banding ini dapat diproses lebih lanjut karena masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan. Sesuai ketentuan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang paten. 2. Menimbang bahwa kualifikasi permohonan paten yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek penolakan adalah deskripsi dan klaim yang disampaikan melalui surat nomor P/926/LM pada tanggal 27 Desember 2024 perihal tanggapan atas hasil pemeriksaan substantif tahap 1 yang kemudian ditolak dan disampaikan penolakannya melalui surat pemberitahuan penolakan permohonan paten nomor AKI Drip 3 KI 050108 TP P0020083999/2025 tanggal 3 Maret 2025 dengan judul Susunan rem benang pada unit penyambungan dari cincin mesin pemintal yang memiliki 8 klem. 3. Menimbang bahwa terhadap objek banding tersebut, majelis melakukan pemeriksaan substantif terkait pengungkapan konvensi terhadap klem 1 hingga klem 8. Empat, menimbang bahwa dilakukan pemeriksaan substantif oleh majelis banding terhadap klem 1 sampai dengan klem 8 dan berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh majelis banding ditemukan bahwa invensi P00202108 telah dibeli paten di kantor paten Eropa dengan nomor EP 3981888B1 tanggal publikasi 9 Oktober 2024. Ditemukan dokumen pemilihan D1 sampai D7. D1 mengembangkan suatu unit penyambung otomatis dari mesin pemintal cincin dan seterusnya dianggap dibacakan. Berikutnya tentang kebaruan. Klem mandiri 1 mengembangkan suatu unit penyambung otomatis dalam kurung 2 dari mesin pemintal cincin dalam kurung 1 dibandingkan dengan D1 sampai D7 disimpulkan bahwa dokumen pembanding D1 sampai D7 tidak mengungkapkan ketidaksejajaran spindle akibat gerakan miring vertikal
karena lengan penerbit 6A, 6B dirancang untuk bergerak menyamping, saling mendekat dan menjauh secara horizontal di dalam rel perpaduan gerak linear horizontal. Dalam kurung 7, penyempitan spindle secara horizontal tersebut mencegah kerusakan pada spindle, sehingga klem mandiri 1 dinilai baik. Klem 2 sampai dengan klem 5 merupakan klem turunan dari klem 1, klem mandiri 1. Dengan demikian, klem turunan 2 sampai dengan klem 5 tersebut dinilai baik. Klem 6, klem mandiri 6 yang mengungkapkan suatu metode untuk mengerem spindle 3 dari mesin pemintal cincin 1 dengan unit penyambung otomatis 2 dibandingkan dengan D1 sampai dengan D7. Disimpulkan bahwa dokumen pembanding D1 sampai D7 tidak mengungkapkan metode berkaitan dengan unit rem spindle untuk mengangkat penyambungan otomatis pada mesin pemintal cincin, sehingga klem mandiri 6 dinilai baik. Klem 7 sampai dengan klem 8 merupakan klem turunan dari klem mandiri 6. Dengan demikian, 7 sampai dengan klem 8 dinilai baik. 7. Ulangi langkah preventif. Tidak satu pun dari beberapa paten sebelumnya, D1 hingga D7, baik secara individu maupun secara kombinasi, mengantisipasi langkah preventif yang mengungkapkan atau memberikan petunjuk bagi seorang ahli di bidangnya untuk menghasilkan intervensi saat ini, sehingga intervensi ini mengandung langkah preventif. Keterterapan dalam industri. Klem 1 sampai dengan klem 8 dinilai dapat diterapkan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan. 5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis banding berkesimpulan bahwa klem 1 sampai dengan klem 8 dari permohonan banding nomor registrasi 16/KDP/5/2025 terhadap penolakan permohonan paten nomor P0020210399 dinilai memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Indonesia nomor 13 tahun 2012 tentang paten. Memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan: 1. Menerima klem 1 sampai dengan klem 8 dari permohonan banding registrasi 16/KBP/5/2025 terhadap permohonan paten nomor P0021083999 dengan judul invensi suatu unit penyambungan otomatis dari mesin pemintal cincin. 2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan majelis banding ini melalui media elektronik dan non-elektronik atau non-elektronik. Demikian diputuskan dalam Majelis Banding Komisi Banding Paten terhadap sidang terbuka umum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis Insinyur Iksan MSI dan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ripto Adriawan Indra Santo STMH, Insinyur Budi Sumarno MIPL, Profesor Dr. Insinyur SSI MSc Eng, dan Majen JNI Pur Dr. SH dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Madeti Pusporini SH MSc serta dihadiri oleh kuasa dan tidak dihadiri oleh pemohon. Ditandatangani. Demikian sidang pembacaan putusan dan sidang terbuka ditutup.